Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 13. Di sini kami akan mempresentasikan hasil tugas dari teknologi minyak atsiri yang berjudul Gel alami pengharum ruangan menggunakan kapa kerengginan, glukomanan, dan minyak nilam. Anggota kelompok kami ada Prasetyo Budi Nugroho, Sasani Setiawan Jati, dan saya sendiri Gilang Bagus Pamungkas. Oke, untuk lebih lanjutnya simak video PowerPoint berikut ini. Ya, dari kelompok kami memberi nama gelap kapa harum, yaitu singkatan dari gel alami pengharum ruangan dari kapa karanggenan, glukomanan, dan minyak nilam. Dengan nama komersil Desaharum. Mengapa menggunakan nama komersil Desaharum? Alasannya karena di setiap kita menghirup oksigen dan menghembuskannya, produk ini mampu menghasilkan aroma yang sangat harum, yaitu semerbak wangi-wangian alami yang sangat merilekskan seluruh ruangan. Ya, selanjutnya metodologi. Alat dan bahan yang digunakan. Alat yang pertama adalah gelas. Gelas yang digunakan antara lain gelas 1 liter, yaitu gelas piala, sebanyak 1 buah untuk mendidihkan aquades, 500 ml sebanyak 3 buah untuk membuat gel, 200 ml sebanyak 3 buah untuk menimbang aquades, serta 100 ml sebanyak 6 buah untuk menimbang minyak dan propilen glikol. Serta gelas pengaduk, pipet mor 1 ml dan 5 ml, dan yang terakhir pipet tetes. Selanjutnya hot plate. Hot plate yang digunakan adalah portable hot plate 220 volt. Dengan daya listrik yang dapat dibeli antara 300 atau 600 watt. Selanjutnya tekstur analyzer. Tekstur analyzer adalah alat yang digunakan untuk menguji kekuatan gel. Jenis tekstur analyzer yang digunakan adalah Stable Microsystem TA.XT Plus yang dapat dilihat pada gambar berikut. Dan tak lupa juga menggunakan alat seperti oven, timbangan digital, alat pendukung seperti sudip, termometer, bulb, gunting, tisu, kain lap, aluminium foil, wadah plastik, plastik recycle, dan nampan plastik, serta air dingin dan air panas. Dan selanjutnya bahan. Bahan yang digunakan yaitu minyak kenanga, minyak jeruk purut, minyak nilam, kapa karanggenan, glukomanan, propilen glikol, natrium bisulfat, dan aquades. Minyak kenanga dan minyak jeruk purut digunakan sebagai bahan pewangi, minyak nilam sebagai bahan fiksatif, kapa karanggenan dan glukoman sebagai bahan pembentuk gel, propilen glikol sebagai emulsifer, dan natrium benzoat sebagai bahan anti kapang. Ada 3 buah bahan utama yang digunakan pada gel pengharum dari produk kelompok kami. Yang pertama adalah kaffir lime oil atau biasa disebut dengan daun jeruk purut biasa. Warna dari minyak daun purut merupakan gabungan dari warna kuning muda dan kehijauan. Penyelingan ini dari daun jeruk purut biasanya belum banyak dilakukan, tetapi setelah berkembangnya industri makanan dan minuman dan berasa, minyak daun jeruk merupakan salah satu alternatif yang memiliki potensial tinggi. Menurut penelitian yang dilakukan di Balitro, penyelingan rendemen minyak daun jeruk purut berkisar antara 1 sampai 1,5%. Jika dilihat dengan pada aspek kimianya, komponen utama dari minyak ini adalah senyawa sitral yang menyerupai minyak serai dapur atau lemongrass oil. Rasa yang dihasilkan minyak daun jeruk purut agak berbeda dari rasa minyak serai dapur, karena minyak daun jeruk purut memiliki lebih segar dan lebih lembut. Yang kedua adalah karagenan. Pengertian dari karagenan adalah getah rumput laut yang diperoleh dari hasil ekstraksi rumput laut merah yang menggunakan air panas atau larutan alkali pada suhu tinggi.
Karagenan mempunyai sifat unik yang tidak dapat digantikan dengan jenis gum lainnya. Kegunaan karagenan dinilai dari dua kunci utama, yakni kemampuannya untuk membentuk gel yang kuat dengan garam tertentu atau sejenis gum lainnya, dan kemampuannya untuk berinteraksi dengan protein tertentu. Pembentukan gel yaitu suatu fenomena penggabungan atau pengikatan silang rantai-rantai polimer sehingga terbentuk suatu jala 3 dimensi bersambung. Selanjutnya, jala tersebut menangkap dan mengimobilisasikan air di dalamnya dan membentuk struktur yang kuat dan kaku. Sifat dari gel ini adalah membentuk suatu hidrokoloid atau jenis gumpalan-gumpalan atau sejenisnya. Yang ketiga adalah glukomanan. Glukomanan sendiri adalah salah satu komponen kimia terpenting yang terdapat dalam umbi Amorphophallus yang termasuk kelas Magnolipophyta, suku dari Alimestales, dan famili dari Araceae, yang merupakan senyawa yang banyak terkandung dalam tepung glukomanan, yakni mencapai 70–90%. Tepung glukomanan dapat digunakan sebagai bahan pengental, bahan pembentuk gel, dan pengikat air. Dan juga ada tambahan di dalam pembuatan gel. Di antaranya yang pertama adalah propilen glikol yang berperan sebagai pelarut, yang merupakan cairan kental, jernih, tidak berwarna, tidak berbau, dan rasa agak manis dan bersifat higroskopik. Propilen glikol dapat dicampur dengan air, dengan etanol 95%, dan dengan kloroform yang larut dalam 6 bagian ether, tapi tidak dapat dicampur dengan ether minyak tanah dan dengan minyak lemak. Yang tambahan bahan kedua adalah sodium benzoat yang berperan sebagai bahan pengawet. Sodium benzoat paling dikenal sebagai pengawet yang digunakan dalam makanan dan minuman olahan untuk memperpanjang umur simpan, agar makanan tetap awet walaupun termakan usia. Namun sodium benzoat juga memiliki kegunaan lainnya, yaitu dalam produk industri, misalnya pada gel pengharum ruangan. Masuk dalam proses tahapan dari produk kelompok kelamin, yang pertama adalah menimbang bahan, yaitu kappa karagenan, glukomanan, natrium benzoat, dan aquades yang dicampur jadi satu, kemudian dipanaskan 75% derajat Celcius serta diaduk rata. Kemudian pada saat diaduk rata, terbentuk hidrokoloid atau gumpalan-gumpalan kental. Kemudian didinginkan hingga 65 derajat Celcius dan kemudian dicampur 1% propilen glikol yang dilarutkan, kemudian dituang ke cetakan. Setelah itu, gel dipindahkan ke wadah plastik yang ditutup namun tidak terlalu rapat agar mengembun pada wadah plastik, karena disitu akan menyebabkan gel mengeras dan dengan lebih rata pada suhu ruangan. Kemudian dianalisis, pengukuran gel diuji dengan texture analyzer, dan kestabilan gel dengan diuji sineris. Kemudian hasil produk, kemudian pengemasan, dan siap digunakan. Berikut ini merupakan contoh dari pengemasan produk dari kelompok kami. Ini berdasarkan sumber dari Arum Nur Fitrah, Meika Syabiana, Rowley tahun 2012. Formulasi gel pengharum ruangan alami menggunakan kappa karagenan, glukomanan, dan minyak nil. Sekian dari kelompok kami.
Bila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.